Saya bersyukur ya, walaupun ini cuaca hujan ya, dingin, tapi saya melihat tidak mengurangi sukacita, antusias, kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk datang di tempat ini. Saya percaya, saya terlalu yakin kalau saudara datang di tempat ini, saudara sedang menantikan apa sih janji Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Sesaat lagi kita tinggalkan tahun 2023. Ada banyak prediksi, ada banyak berita-berita, ada banyak hal yang kita dengar menjelang tahun 2024. Tapi kalau sampai hari ini saudara masih ada di penghujung tahun 2023, tetaplah bersyukur. Jaga rasa syukur saudara, karena dari rasa syukur itu saudara akan terus menikmati sukacita Tuhan. Amin. Kalau Natal minggu yang lalu kita telah mendengar tentang berita sukacita Natal bagi seluruh bangsa. Saya rindu agar sukacita itu terus kita nikmati, bukan hanya pada saat Natal, bukan hanya pada saat perayaan-perayaan Kristen, bukan hanya pada saat ibadah, tapi di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tarikan nafas kita, sukacita itu tidak meninggalkan kita, saudara. Amin. Sehingga saya rindu agar benar-benar kita mengalami yang namanya sukacita abadi di dalam Kristus. Amin. Kadangkala sukacita kita ini terusik, saudara, tergoda dengan keadaan. Kalau lagi Natal begini tiba-tiba ada keluarga yang sakit, mungkin ada anak kita yang sakit, atau mungkin ada saudara yang sakit. Dengar berita anak yang sakit jauh misalnya, kalau kita tidak memahami firman ini, saudara bisa kehilangan sukacita. Saya sedang diuji lagi, saudara. Anak saya Yosua lagi sakit. Saya tidak perlu sebutkan sakitnya. Yang jelas sempat membuat saya sedih, dan pasti itu, saudara. Dan hampir sempat membuat saya lemah, gitu ya. Tuhan, apalagi nih Tuhan, mau pelayanan, mau tahun baru, kok Tuhan izinkan lagi anak saya sakit. Mungkin secara kasat mata lihat penampilannya nggak apa-apa, saya hanya minta dukungan doa Bapak Ibu Saudara buat anak saya, biar nanti pada saat hari tanggal 3 dokter baru ada ya, baru bisa periksa. Saudara jangan sampai kehilangan sukacita itu. Jaga terus rasa bersyukur saudara, jangan pernah hilang. Dari kita menaikkan pujian, kita sudah apa ya? Kita sudah jaga terus hati ini dengan rasa syukur, ya. Karena kalau kita tidak jaga itu, kita kehilangan berkat, saudara. Kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan fokus dari rasa syukur kita ketika kita sudah melewati 365 hari di tahun 2023 ini. Tetap raih terus janji Tuhan, tetap pegang terus janji Tuhan. Saya mau bagikan firman Tuhan, bagaimana firman itu yang menjadi sukacita kita. Sebab kesukaan dunia sekarang ini tidaklah mendatangkan keselamatan, tidaklah mendatangkan damai sejahtera kalau itu dibuat dengan cara daging manusia. Tapi kalau itu dimulai dari Roh Allah, Roh Kudus yang akan menggerakkan hati kita untuk terus bersukacita, maka kita akan menikmati sukacita abadi di dalam Tuhan. Saudara buka di dalam Mazmur pasal 85 ayat 13. Ya, sorry, ya Yesaya 35. Yesaya 35. Saya kurang lihat ini. Yesaya 35 ayat yang ke-10. Kita bangkit berdiri untuk membaca firman yang pertama ini. Sama-sama kita baca ayat
ayat ini, Yesaya 35 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jadi saya harap tema ini bukan sekedar tulisan tanpa ada makna apapun. Bukan hanya sekedar pemanis background latar belakang di belakang saya ini. Sukacita Natal, sukacita abadi yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang percaya akan firman-Nya, yang percaya akan janjinya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan Tuhan, ya, yang akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Amin, saudara. Dan sukacita abadi tidak bisa dirampas oleh iblis. Saudara pegang terus itu, jangan pernah kehilangan sukacita. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita untuk terus menikmati kebaikan Tuhan, terus bersyukur dan terus bersyukur, saudara. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, perjalanan yang tiada henti, sampai pada satu saatnya nanti akan berhenti di waktu yang tidak pernah kita tahu. Apakah itu di usia muda, ataukah itu di usia tua, ataukah mungkin tahun depan, atau kapan lagi, kita nggak pernah tahu. Tetapi selama masih ada waktu dan kesempatan, kita diberikan waktu untuk berjalan di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Lagu tadi menginspirasi saya dalam penyertaan Tuhan. Kalau tahun lalu kita dapat pesan firman Tuhan tentang Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kita yakin, kita harus yakini, percaya bahwa sampai hari ini kita disertai Tuhan, kita dituntun Tuhan, kita dijaga Tuhan. Saudara lihat dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu bicara tentang kata kerja. Allah tidak pernah berhenti bekerja, memberkati saudara, melindungi saudara, membackup saudara, membackup hidup saudara. Firman Tuhan tadi pagi juga saya diberkati. Kalau setiap kita, setiap tahun, setiap kantor-kantor, ya, mereka sudah bikin laporan-laporan akhir tahun. Target apa yang mereka sudah capai, ya, apa saja yang mereka sudah lakukan, apakah semakin meningkat atau menurun. Manusia dengan berbagai macam kesibukan di akhir tahun ini, saya tahu persis kalau orang-orang yang kerja, ya, khususnya apalagi di bank seperti itu, ya, mereka sibuk hitung-hitungan banyak untungnya atau ruginya. Bukan hanya di bank, di kantor-kantor, di mana-mana semua sibuk akhir tahun ini bikin laporan closing bagaimana pencapaian mereka di tahun 2023. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, apakah yang selama ini sudah kita lakukan sudah mencapai target yang Tuhan inginkan dalam hidupmu? Ya, Tuhan juga punya target dalam hidupmu. Saat kita melihat Tuhan, lagu tadi juga bilang kan, waktu kita lihat Tuhan, kita bersyukur, ya, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Dan waktu kita lihat hidup kita lihat juga loh diri kita. Kita evaluasi lagi diri kita. Apakah selama ini karya tangan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita? Kita akan dibuat terkagum oleh Tuhan. Tuhan, kalau hari ini saya masih bisa melayani, saya bisa bicara di depan ini. Saudara, 1 minggu ini suara saya hampir hilang, saudara. Waktu saya lihat jadwal ibadah kita tahun ini memecahkan rekor, saudara, 6 kali ibadah. Sebenarnya saya nggak masalah ibadahnya, saya senang-senang aja ibadah berkali-kali. Cuma kan habis ibadah itu kan kunjungan, nah itu berhari-hari.
luar biasa lelahnya saudara. Bahkan kemarin saya masih sempat pelayanan kejukan lagi ya. Jadi suara udah habis rasanya saudara. Tapi saya terus naikkan rasa syukur itu, saya lawan itu. Puji Tuhan, saya masih bisa bersuara saudara. Itu semua anugerah Tuhan, itu kebaikan Tuhan saudara. Gak ada kekuatan kita apa yang kita mau banggakan. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saya gak banyak baca ayat, 1-2 saja saudara. Saya tahu kita masih banyak acara lagi. Pastikan setelah ini saudara jangan pulang. Kita akan berfellowship dengan apa saudara? Menikmati berkat Tuhan di belakang. Haleluya. Ya, setahun sekali saudara, jangan langsung pulang. Masih ada waktu lagi saudara untuk foto-foto. Puji Tuhan. Saudara, yang pertama saya mau sampaikan bagaimana perjalanan hidup kita ini yang dituntun oleh Tuhan sehingga kita mau meningkatkan kerohanian kita. Tadi pagi dibilang begini saudara, kalau hidup kita tidak di backup, ya, tidak didukung dengan yang namanya manusia spiritual, hal-hal rohani, kita gak akan bisa mencapai apa yang menjadi keinginan Tuhan. Gak bisa saudara kalau hanya perkara-perkara jasmani, perkara-perkara lahiriah yang kita kejar terus. Ada target-target, ada pencapaian-pencapaian, ada goal setting yang saudara sedang kerjakan, yang saudara sedang perjuangkan. Tapi kalau tidak disertai dengan perkara rohani, itu tidak ada artinya saudara. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berjalan dengan iman, dengan hubungan kita yang makin dekat sama Tuhan. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana Tuhan berkarya atas setiap kita. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mazmur 84 ayat yang ke-7 dikatakan, mereka, ayat 7 atau ke-8 ini? Betul ya, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Saudara, namanya orang jalan, kalau jaraknya dekat, ya mungkin cuma 50 meter, capeknya tuh beda dengan yang jalan 1 kilo. Betul ya? Makin lama kita jalan, makin capek. Makin panjang perjalanan kita, makin lelah saudara. Perjalanan terjauh saya di Kalimantan Barat lewat kendaraan mobil, bukan pesawat ya saudara. Ke Putus Sibau itu naik taksi 12 jam. Ya. Baru perjalanannya aja udah capek saudara. Kemarin Mary ya, istrinya berucap cerita, kemarin mereka liburan sama mami ke Singkawang. Itu cuma 3 jam. Dia bilang, jauhnya Singkawang, capek di jalan. Padahal cuma duduk kan, di mobil itu cuma duduk loh. Tapi perasaan lelahnya luar biasa. Saya bilang, oh di Kalbar ini ada yang paling jauh, Putus Sibau sana 12 jam. Itu harus transit 1 kali di Sintang, pokoknya harus transit 1 tempat, entah makan atau mungkin mandi atau mau ke toilet, nggak bisa non-stop langsung 12 jam ke Putus Sibau. Tadi ada orang Putus Sibau yang bolak-balik, luar biasa itu, lelahnya saudara, sangat melelahkan. Perjalanan kita nih, hidup kita, pengiringan kita sama Tuhan, kalau hanya ngikutin jalan dagingnya manusia pasti capek loh saudara, lelah saudara, sangat melelahkan. 365 hari kita jalani tahun ini, rasanya kok makin capek ya, ikut Tuhan kok makin lelah, bukan ada hiburannya, tidak ada kekuatannya. Tapi ayat ini berkata bilang begini, mereka berjalan makin lama
Kalau tadi saya katakan, kalau kita berjalan sendiri, kalau kita berjalan hanya yang menentukan jalan hidup kita sendiri, kita tuh bakalan capek sendiri, saudara. Lelah menghadapi pekerjaan, belum menghadapi keluarga, menghadapi saudara, rasanya kok capek terus ya. Padahal udah ikut Tuhan loh, udah setia ibadah, udah setia pelayanan, kok bawaannya capek aja gitu ya, nggak ada sukacitanya. Harusnya makin lama makin kuat, makin tahun makin semangat di dalam Tuhan, makin tahun makin setia lagi sama Tuhan. Harusnya progresnya itu menanjak, saudara, bukan menurun seperti ini. Mari lihat masing-masing setiap kita, koreksi lagi apa ya yang selama ini aku pernah sampaikan sama Tuhan pada 1 Januari 2023. Hari ini sudah terrealisasi belum? Janji saudara sama Tuhan, jangan hanya kita berharap janji Tuhan sama kita loh. Kita juga harus bikin janji sama Tuhan. Ya Tuhan, yang awal tahun ini saya sudah mulai rajin ibadah. Saya lihat ada beberapa jemaat, ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Yang gak pernah ikut ibadah Kamis, jadi rajin, gak pernah absen. Yang gak pernah ikut rayon, tiba-tiba jadi rajin. Nah, itu satu perubahan yang luar biasa, yang baik, yang harus mendorong setiap kita terus berubah. Makin lama makin kuat, saudara. Bukan makin hari, makin tahun, makin memble, makin loyo. Coba mari lihat diri kita. Kalau kita sadari bahwa kita ini adalah hasil karya Tuhan yang ajaib itu, buktikan itu, saudara. Lakukan itu. Untuk engkau hidup benar-benar berjalan menghadap Allah, semakin lama semakin kuat. Amin. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah. Ya. Hal yang pertama yang harus kita kejar, kita makin lama makin kuat. Karena kebanyakan orang-orang sekarang ini, saudara, semuanya mau cepat, mau gampang. Orang sekarang ini udah males jalan kaki ya. Ini kan berjalan ini, jalan kaki, anggap aja jalan kaki lah. Saya pernah nyuruh anak saya, coba belikan itu mama di Indomaret. Saudara tahu Indomaret seperti sini? Mungkin 50 meter atau 100 meter ya. Dia itu bisa sibuk nyari apa? Kunci motor. Hah? Cuma ke situ kamu naik motor, dekat loh. Saya kalau dari mana-mana mau singgah ke Indomaret, turunin saya aja di Indomaret, nanti saya pulang jalan kaki mau belanjaan. Pernah lagi satu kali saya suruh pekerja Ones. Saya waktu itu saya kirim barang di depan, biar jangan di depan apa nih, panca motor itu kan biasa ada pengiriman GNT. Saya lihat udah gak ada, ternyata pindah. Saya gak tahu pindahnya kemana. Saya tahunya ada di Merdeka. Saya putar Merdeka, gak ketemu. Saya balik lagi ke Gajah Mada. Baru saya pasang status bagi teman-teman WA yang tahu GNT Jalan Gajah Mada pindah di mana ya. Ada teman kawan gua yang kasih tahu dekat gereja, tante. Gereja, tahu nggak saudara? Cuma di sebelah sini nih, habis yayasan ini, terus ada apa ya? Lion Marshall nggak situ? Kan jaraknya cuma 50 meter. Saya suruh lah si Ones, tolong carikan GNT Jalan Gajah Mada. Saudara tahu nggak? Mau naik motor dia. Udah naik motor pakai video call, goyang-goyang lagi. Aduh, saya udah gemes. Terus jangan goyang-goyang, saya susah kan. Itu kan sebelah gereja. Kamu nggak perlu naik motor, jalan kaki aja. Barang yang dikirim pun cuma kecil, karena kecil kayak gini. 3 botol. Aduh, gemes kan? Kok kadang-kadang kita nggak mau berkorban untuk Tuhan. Suruh jalan, ayo berjalan, melangkah dengan Tuhan. Jangan semua mau cepat, mau enak-enak aja. Berjalan, melangkah bersama Tuhan. Saudara harus tahu bahwa selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pastikan
Tuhan akan buka jalan. Tuhan tuh sediakan jalan bagi kita. Ketika dia melangkah di depan kita, sudah ada jejak-jejak kaki Tuhan yang akan menuntun kita. Ini loh jejak kaki Tuhan, kita ikuti aja jalannya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, saudara. Seperti Yosua, dia berkata dia akan beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia akan terus melangkah ke depan, menatap masa depan yang penuh harapan. Itu langkah yang pertama, saudara. Orang yang berdekat dengan Tuhan, berjalan makin lama, makin kuat, saudara. Ada lagi, saudara, orang yang berjalan maju. Saudara, kalau kita jalan, pastinya kita jalannya maju, bukan mundur. Kalau orang yang jalannya mundur, itu artinya orang yang selalu mengingat-ingat masa lalu. Ya, yang gak pernah masa lalunya diberesin, diingat-ingat terus, apalagi hal-hal yang negatif. Saudara gak bisa move on kalau saudara selalu mengingat-ingat masa lalu. Saya mau kasih tahu, pekerjaan iblis, dia selalu mengingatkan masa lalu saudara. Dan iblis tidak pernah tahu masa depan saudara. Amin. Yang tahu masa depan saudara hanyalah Tuhan. Amin. Mazmur 126 dikatakan begini, di ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai dan sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, saudara. Orang yang berjalan maju. Nah, kalau jalannya mungkin setengah-setengah, jalannya ragu-ragu, jalannya masih noleh ke belakang, ingat istrinya Lot, dia masih sayang dengan hartanya, dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Dia jadi tiang garam. Jangan ingat-ingat hal-hal yang buruk di masa lalu. Di tahun 2023 ini kita tutup semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Ingat selalu aja hal-hal yang baik, yang manis, yang indah, kenangan-kenangan manis yang datangnya dari Tuhan. Saat kita melangkah masuk tahun 2024, kita tetap bersyukur dan terus melihat karya Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Kasih Tuhan itu tetap berlaku buat saudara. Saya terus renungkan lagu-lagu pujian. Berapa kali kita ibadah, saya renungkan Tuhan, betapa kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Itu yang saya tahu pasti. Kasihnya gak pernah berkurang. Mungkin malah kita mungkin kasihnya yang berkurang. Coba pastikan, benar gak kasih kita sama Tuhan makin bertambah, makin cinta Yesus, makin sayang Yesus? Seperti hamba Tuhan bilang, apakah dengan membaca Alkitab Tuhan makin sayang sama kita? Apakah kita ibadah rajin ke gereja Tuhan makin sayang? Enggak. Yang makin sayang itu bukan Tuhan, tapi kita yang makin sayang sama Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu tidak pernah berkurang, saudara. Saudara membaca Alkitab, mau ke gereja, tidak ke gereja, kasihnya tidak pernah berkurang bagi setiap kita. Amin. Justru hari ini koreksi diri kita, adakah kasih kita semakin bertambah, semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai pekerjaannya. Bahkan lebih dari itu, kalau kita mengenal Tuhan yang lebih lagi dan lebih lagi, baru kita semakin jatuh cinta terus sama Tuhan, saudara. Saudara harus pastikan, harus setiap saat kita makin jatuh cinta sama Tuhan. Kalau pengalaman jatuh cinta sama manusia cukup sekali aja, saudara, sama pasangan. Kalau ada pengalaman dulu yang berkali-kali pacaran, nah itu lain hal. Tapi ketika kita mulai jatuh cinta sama Tuhan, bisa nggak? Adakah terus cinta kita semakin besar, cinta kita semakin bertambah, cinta kita makin berkembang, bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan,
Kalau tadi orang berjalan makin lama makin kuat, ya. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan juga seperti ini, saudara. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan, saudara. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Amin. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Kalaupun saudara berlari, saudara berjalan, saudara tidak menjadi lesu, tidak menjadi lemah. Sebab ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru, ada hikmat baru yang datangnya dari Tuhan. Di depan sini panitia sudah menyediakan ayat-ayat tahun baru. Mungkin isi ayat itu ketika saudara ambil, ada yang sifatnya menegur. Ada ayat-ayat yang di sana saudara dapatkan ayat penghiburan, atau mungkin saudara mendapat ayat peneguhan. Kalau sifatnya itu teguran, terima itu. Kalau saudara masih ditegur Tuhan, itu tandanya Tuhan masih cinta saudara, masih sayang sama saudara. Saya percaya ayat-ayat yang sudah ditulis di sini tidak ada yang kebetulan kalau saudara ambil. Percaya kalau ketika saudara ambil, ini memang dari Tuhan. Ini pesan Tuhan buat saya untuk memasuki tahun 2024. Saudara akan lihat bagaimana hidup kita ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita semakin hari semakin kuat untuk berjalan bersama Tuhan, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah, maka selalu mendapat kekuatan baru. Ada kekuatan baru yang supranatural yang kita nikmati setiap saat, setiap hari. Ketika baca firman, ketika dengar firman, ada lagi yang baru yang datang dari Tuhan. Mari kita memulai tanggal 1 Januari dengan satu komitmen baru dari Tuhan. Re-komitmen. Sebenarnya cuma diulang-ulang sih, saudara. Diulang lagi, sudah komitmen. Komitmen lagi, re-komitmen, ulang lagi, komitmen baru lagi. 1 Januari. Apa bukti konkretnya? Tindakan yang harus kita lakukan di awal tahun. Mulailah setiap baca Alkitab dari Kejadian pasal 1. Amen. Satu hari 1 atau 2 pasal, kalau mampu 3 pasal. Saudara bisa baca itu secara pribadi atau buat kelompok, grup. Apa? Ayo baca Alkitab. Bisa. Kalau ada grup mungkin ada yang bisa ngingetin, jangan lupa tanggal 2 Kejadian pasal 3 sampai pasal 4 misalnya. Itu ada bukti konkret yang kita mau rubah dari hidup kita. Kalau saudara makin lama makin kuat, ada kekuatan baru datangnya dari Tuhan. Dan ada kesaksian yang akan saudara alami bersama Tuhan. Saudara, kita buka ayat terakhir ini. Di dalam Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Kitalah orang-orang benar, kitalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Di terjemahan lain dalam bahasa Indonesia masa kini, ini lebih jelas kalimatnya, saudara. Saya bacakan. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang jahat gelap seperti gelapnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari. Makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Hidup kita akan semakin terang
tegaskan lagi, semakin kuat, bukan lama makin loyo, tapi makin tahun makin kuat. Haleluya. Makin hari makin teguh di dalam Tuhan, makin tahun makin diteguhkan lagi imannya. Kalau mungkin dulu-dulu kita masih ada sedikit keraguan, tapi ketika dapat ayat tahun baru, semakin diteguhkan, dikokohkan, ditajamkan di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Di situ hidup saudara akan berubah. Hidup yang semakin terang, jalan orang benar akan semakin bercahaya, semakin bersinar seperti bintang di langit. Kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Kita menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kita. Mari kita melangkah memasuki tahun 2024 ini dengan keyakinan yang kuat. Aku semakin tahu, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat dalam pengiringanku kepada Tuhan. Aku akan semakin bersinar, menjadi terang dimanapun aku berada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini. Biarlah sukacita abadi tetap kita nikmati sampai kita terus menantikan janji Tuhan. Kita bangkit berdiri.